olahraga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa pemirsa. Bahagia rasanya saya Ayu Purnama menjumpai Anda dalam program acara yang terus memberikan edukasi dan juga informasi seputar olahraga yang ada di Sulawesi Tenggara. Apalagi kalau bukan di Sultra Sport. Dan tentunya pemirsa, di era digitalisasi saat ini ternyata memang sangat berpengaruh signifikan terhadap kehidupan kita, termasuk dunia olahraga. Saat ini nih pemirsa ya, olahraga digital atau e-sport ini tengah diminati oleh seluruh masyarakat, khususnya generasi Z atau Gen Z. Dan tentunya ini juga memiliki potensi-potensi yang cukup besar dan sangat menjanjikan. Dan khususnya juga di kalangan generasi Z atau Gen Z ini. Seperti bintang tamu ataupun tamu narasumber kita di hari ini yang sudah hadir di studio TVRI Sultra, yaitu generasi Z atau Gen Z yang memiliki potensi dan juga prestasi dan juga talenta yang luar biasa ya. Dan langsung saja kita sapa, ada Yasril Ananda Burhan yang merupakan e-sport caster. Weh, halo. Halo Kak. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Iya, Hello dulu dong pemirsa yang ada di rumah. Hai. Wih, cakep. Selanjutnya ada Rahmat Hidayat yang merupakan atlet e-sport. Halo. Halo Kak. Iya, say dulu dong pemirsa yang ada di rumah. Halo. Wih, cakep. Aduh, bintang tamu kita hari ini tuh sangat ini ya, muda-muda ya. Jadi saya berasa ikutan muda seperti itu. Nah, kalau kita melihat Gen Z saat ini memang sangat minat dengan yang namanya olahraga digital ya, Iya, atau e-sport ini. Nah, kalau untuk di awal nih kita mau ngobrol bareng sama e-sport caster. Ya. Nah, e-sport caster ini kan kalau bisa dibilang bahwa adalah salah satu orang yang sangat penting juga begitu untuk di olahraga digital ini. Nah, kalau melihat begitu Yasril, Yasril ini sangat sudah baik juga dan memiliki banyak sekali pengalaman untuk menjadi caster begitu di berbagai kompetisi e-sport. Bahkan tahun lalu ternyata jadi salah satu caster kompetisi Mobile Legends di TVRI Cup. Ya, waktu itu ya, masih ingat kan? Masih. Nah, ini sebelumnya saya mau bertanya nih ke siapa tadi namanya, Yasril. Yasril, apa sih dari caster ini begitu, bisa dijelaskan seperti apa peran caster di dalam e-sport ini? Ya, mungkin untuk caster itu kita tugasnya itu sebagai komentator ya, main jobnya. Terus kita juga itu sebagai pemandu untuk dari penonton untuk bisa mengetahui apa sih yang sedang terjadi di dalam gamenya, apa sih yang sedang dilakukan oleh para player di dalam game, dan juga mungkin kita sebagai caster juga itu tujuannya yaitu untuk menghibur penonton juga, dan juga untuk menjelaskan kepada penonton seperti item, seperti apa yang sedang terjadi di dalam game. Itu saja mungkin Kak. Oke, baik, secara umumnya seperti Secara itu umumnya ya. seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara lagi nih mengenai atlet dari e-sport itu sendiri begitu. Kalau tadi kita sudah mengetahui secara umum peran ataupun tugas dari caster itu sendiri seperti apa. Nah, kalau dari Rahmat nih, Rahmat di usia yang masih sangat muda ini begitu ya. Rahmat sudah menjadi gamer profesional yang kabarnya sudah sampai ke tingkat nasional, betul? Betul. Nah, kompetisi e-sport ini apa saja sih sebenarnya yang sudah pernah diikuti, kayak event-event atau kegiatan apa saja begitu? Kalau soal event-event itu pastinya udah banyak ya. Iya. Soalnya kan kayak udah bertahun-tahun juga. Udah berapa lama sih? 5 tahun. Udah 5 tahun, wow, keren ya. Jadi kayak dari nasional udah sampai ke internasionalnya juga. Wow, Iya, udah sampai ke iya. internasional. Berarti memang ketemu dengan orang-orang ataupun atlet e-sport juga dari luar. Iya. Wah, Jadi itu kayak wakilin Indonesia gitu. Oh, oke, baik. Jadi kalau untuk kompetisi besar yang seperti apa begitu contohnya? Kompetisi besar kayak Piala Presiden. Oke, Piala salah Presiden, satunya, selain itu? terus kayak
beberapa banyak sih sebenarnya Kak. Oh, banyak Lupa ya? juga namanya soalnya. Kayak yang Iya. wakili Indonesia gitu. Banyak. Wakili Indonesia untuk ke kancana internasional. Internasional, ya. Oke, baik. Nah, dari semua kompetisi yang sudah Rahmat ikutin begitu, apa sih sebenarnya yang paling berkesan di kompetisi itu begitu? Yang paling berkesan kalau di kompetisi itu pasti juara ya. Oh, oke. Iya. Kalau sebagai Iya. kita yang di sport tuh pasti pengennya kalau juara itu ya kayak senang banget lah karena tugas kita kan juga emang di situ kan tujuannya. Kalau sudah sebagai jadi atlet kayak kita dibayar juga untuk mencapai sesuatu gitu. Iya, betul. Apalagi hadiahnya lumayan, Lumayan ya. ya. Dan ya itu juga yang kita kejar hadiahnya juga. Oh, sebenarnya. hadiahnya juga, Mbak. Jadi ya memang yang berkesan adalah ketika seorang atlet itu menjadi juara. Iya. Oke, baik. Sebentar kita akan kupas habis gitu ya. Apakah event yang kamu ikuti atau kompetisi yang kamu ikuti itu sudah mendapatkan juara kah di tingkat nasional bahkan di internasional. Nah, kita ke caster lagi nih. Ya. Yasril ini sudah berapa lama sih menjadi seorang caster? Kalau untuk jadi caster itu dari 2019 Kak. Saat itu sudah hampir 6 tahun. 2019, 2019. usia berapa itu kira-kira? Usia Masih zaman SMA atau gimana? baru masuk kuliah. Oh, baru masuk kuliah. Dari baru masuk kuliah itu Oke. sudah menjadi caster. Dulu masih di turnamen kecil, masih di turnamen kalau orang bilang namanya turnamen warkop. Turnamen warkop. Saya kira di lorong-lorong begitu Oh, ya. enggak. Oke, turnamen di warkop Iya, begitu ya. turnamen Oke. turnamen dulu itu waktu paling pertama menjadi caster itu di kalau resminya itu di Porsebang. Porsebang. Iya, Porsebang itu caster Mobile Legend. Oh, Mobile Legend dan PUBG kalau nggak salah pernah. Oh, Ya, PUBG. Terus mungkin kalau yang berkesan juga untuk menjadi caster itu ya Gubernur Cup. Gubernur Cup dan kalau untuk yang terbaik sampai sekarang masih TVRI Ultra Cup sih. Widih. Semoga ada TVRI Ultra Cup. Amin. Yang 2025. 2025. Amin ya. Amin. Pasti casternya kamu dong. Amin. Nah, Yasril ini kan kalau kita melihat memang sangat tertarik begitu ya menjadi seorang caster. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Yasril sendiri begitu tertarik dengan menjadi seorang caster? Ya, kalau dari saya sendiri sih Kak, pertama karena suka sama gamenya. Oke. Terus menurut saya juga itu suatu tantangan kayak kita harus bisa mengetahui nama-nama item, Iya. cooldown skill, nama-nama skill dari hero-nya, Iya. atau mungkin nama bahasa seperti bahasa-bahasa in-game yang digunakan para player itu untuk kita bisa jelaskan ke penonton. Jadi penonton itu tetap paham. Misalnya kayak kalau dia mungkin mau mencoba untuk main serius, dia sudah bisa mengerti. Betul. Sudah bisa mengerti dan dia juga tahu bahwa player itu mungkin penuh perhitungan dan kita juga bisa menjelaskan kayak misalnya pemain itu melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam gamenya itu kita bisa menjelaskan, kita bisa breakdown ke penonton kayak kenapa sih dia bisa melakukan hal ini, kenapa sih kayak anggaplah contohnya Aco lah. Kenapa sih Aco udah bisa menang 1 lawan 5, 1 lawan 4? Ya karena mungkin Aconya begini begitu. Oke, tapi memang sudah dari dulu tertarik dan juga menyukai kayak menjadi komentator begitu, Ya, khususnya senang. di game digital ini. Iya, senang bacot juga. Oh, senang bacot. Tapi memang dibutuhkan Kak, seorang caster itu cerewet begitu ya? Dibutuhkan Kak kalau menurutku karena oke. ya biasa juga kalau misalnya ada technical issue kan terus kita tidak bisa off cam, tidak bisa off cam, jadi kita harus bisa improve, jadi tetap butuh tetap butuh public speaking lah. Iya, tapi tidak asal bacot berarti toh. Enggak. Jadi ada memang bahasa-bahasa khusus untuk e-sport Ya, begitu. bahasa-bahasa mekaniknya lah. Oh, bahasa mekaniknya. Oke, baik. Nanti kita belajar bahasa mekanik itu ya. Oke, Yasril. Nah, kita ke Rahmat lagi nih. Rahmat, ini kan kita penasaran ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang membuat Rahmat begitu memilih untuk menekuni dunia e-sport? Ini bisa diceritakan dari awal begitu, Dari awal? Rahmat? Iya, boleh.
Boleh kan? Boleh, Cukup kan waktunya? Cukup. Cukup. Insya Allah. Oke, iya. Silakan Rahmat. Kalau soal game itu sebenarnya dari kecil udah sering banget main game sih. Sekitar umur berapa itu? TK paling. Wah, Yang TK. masih zaman-zaman masih main Nintendo. Oh iya, betul. Jadi kayak ke Nintendo dulu, terus komputer. Mm-mm. Habis itu kayak lama-kelamaan. PS gitu ya? Iya, PS. Pokoknya itu kayak game-game yang apapun semua itu dicobain semua. Oke. Jadi kayak pas beranjak SD, Mm-mm. yang sering main ke warnet, Iya. kayak udah tahu kayak game-game online dan segala macamnya. Wow. Itu masih SD? Masih SD. Wih, keren ya. Memang Gen Z seperti itu Iya. ya? Kalau sekarang Terus, ya. Iya, iya. Jadi kayak sempat kayak ngerasa kayak pengen pengen ada tahu. hobi gitu loh. Jadi kayak pengen ada sesuatu yang pengen didapat sebenarnya. Kayak dulu tuh kayak punya cita-cita, Kak. Ya, Jadi apa kayak cita-citanya? pengen ke Jakarta tapi kayak dari game gitu loh. Oh, oke. Cita-citanya Nah, dulu. Jadi yang motivasi untuk pengen main terus itu sebenarnya itu juga. Pas sudah pengen serius mainnya. Oke, dan alhamdulillahnya di beberapa tahun ini memang dibuka cabang olahraga e-sport ini itu sangat membantu Rahmat juga ya. Sangat, iya. Oke, baik. Nah, Rahmat ini sudah berapa lama sih sebenarnya menjadi seorang gamers? Gamers, kalau atlet itu 5 tahun. Oke, Itu di sportnya. di sport. Iya, Oke. atlet. Kalau ke gamer ya dari kecil sih. Oh, dari kecil. Iya, emang dari Oke. kecil main. Tapi kalau Dari lahir. bener-bener Dari lahir. dari lahir ya, kalau bilang dari lahir gitu. Iya, benar-benar. Intinya memang hobi dan Hobi, suka ya, gitu suka. ya. Oke, baik. Nah, Rahmat, ini ketika pertama kali memutuskan untuk serius di bidang e-sport ini, apakah memang ada tantangan seperti itu yang dihadapi Rahmat, baik itu dari keluarga, orang tua maupun di pihak sekolah begitu? Apakah bisa terlewati begitu Rahmat tantangannya? Sebenarnya nggak segampang itu sih, Kak. Iya, nggak segampang itu. Nggak segampang itu pokoknya. Iya, Karena Hmm. dulu kan waktu mau berangkat ke Jakarta itu kan umurnya masih 17 tahun. Oh, oke. Iya. Jadi kayak apalagi zaman-zaman dulu tuh kayak masih belum orang-orang tua dulu tuh kayak masih belum terpercaya kayak soal-soal game begitu, Kak. Betul. Apalagi kayak kita mau diberangkatin ke sana. Iya. Jadi kayak orang tua itu dulu sempat kayak takut dibilang ntar kalau di sana terus kayak ditipu gitu. Iya. Soalnya apa ya, kayak orang tua gue itu ngelarang banget sebenarnya kayak untuk main game-game begitu. Tapi Karena kan mungkin taunya dampaknya ada yang negatif, ada yang positif Iya. gitu kan. tapi kayak coba untuk lebih di apa lagi namanya itu, dipercayain. Oke. Jadi kayak manajernya itu yang di sana, yang dari Jakartanya, kusuruh telepon terus bicara sama bapak saya, Iya. terus kayak bicara begini, terus ya udah akhirnya kayak Disetujui dan diberikan izin Iya. gitu. Nah, waktu itu kan ke Jakarta untuk di tingkat nasional Iya. begitu. Nah, kalau kita berbicara nih Rahmat di kalangan lokal dulu nih. Ini kan katanya Rahmat memang dari kecil sudah suka dan juga hobi dengan game seperti itu. Nah, Rahmat ini kalau dari e-sport sendiri, apakah kamu masuk komunitas atau memang kamu kayak bawa pribadi gitu? komunitas, Kak. Oke. Jadi kayak tim gitu loh. Mhm. Heeh. Oh, jadi ada timnya? Ada timnya. Dan timnya itu memang sudah dari 5 tahun kamu udah ikutin atau gimana? Udah bergabung? Iya, selama 5 tahun. Selama 5 Iya. tahun? Oke, nama Enggak. timnya? RRQ. RR? Rexergum Kewan. Oke, baik. Itu sudah 5 5 tahun, tahun. iya. Oke, baik. Nah, kita tahan dulu ya, Rahmat. Nah, kita ke caster lagi nih, Syahril. Nah, kalau dilihat begitu ya, gamers ataupun atlet e-sport ini, baik di dalam maupun di luar negeri begitu, memang didominasi oleh para Gen Z kan, Iya, para Gen Z. pastinya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat e-sport atau olahraga digital ini begitu populer di kalangan Gen Z? Iya, kalau menurutku sih Kak, karena pertama umur ya. Iya. Pertama umur, dan juga kita lihat generasinya e-sport ini itu lebih membludak di zamannya Gen Z Kak. E-sport itu menurutku naik kembali tuh dari 2017 sampai sekarang. Dari 2017 itu peak e-sport lah kalau menurutku. Karena
dari situ semua game besar, Iya. semua game-game populer itu sedang akhirnya membuat turnamen-turnamen resminya, turnamen-turnamen skala tier 1 resminya. Oke. Dan mungkin juga baru sampai di Indonesia karena ya di tahun-tahun itu juga kita berhasil Indonesia itu sampai ke puncak dari beberapa game seperti di Mobile Legends, yaitu kita dulu EVOS sudah juara M1 dan juga untuk PUBG itu ada RRQ, BTR dan EVOS ya kalau nggak salah dulu. EVOS dan kalau menurutku juga kenapa lebih ke umur karena sebenarnya yang milenial juga jago Kak. Yang Oh, milenial jauh-jauh juga juga jago, ya? yang milenial juga jago hanya mungkin sudah kalah umur nih istilahnya. Sudah kalah umur. Sudah kalah fokus ya. Sudah kalah fokus karena milenial banyak fokusnya kerja, keluarga. Kalau Gen Z kan main saja. Betul. Itu dia. Main ya. saja. Jadi mereka masih bisa fokus full ke e-sport. Oke. Nah, kalau sebagai caster ini tentu banyak mengamati para pemain atau para atlet begitu ya. Nah, kalau menurut Yasril sendiri nih, seperti apa sih potensi anak-anak muda Sultra di bidang e-sport ini, Yasril? Ya, kalau menurut saya dari yang saya lihat Kak, potensi Sultra itu pertama kita besar. Sangat-sangat ya? besar, sangat-sangat Oke. besar. Buktinya juga kita kemarin itu baru saja satu pemain dari Sulawesi Tenggara itu Kak, itu berhasil menjadi juara dunia di Free Fire. Wow. Ya, itu Abax namanya. Oke. Di EVOS. Terus juga kita punya Aco yang sempat juga juara PUBG di SEA. Terus di skala Asia Tenggara juga kita kemarin ada Free Fire. Itu kita juara satu Asian Games. Juara satu Asian Games dan itu 4 pemainnya ada hampir dari Sulawesi Tenggara semua. Wah, keren ya. The best Sultra. 4 pemainnya itu dari Sulawesi Tenggara semua dan memang kalau di Sulawesi Tenggara itu kita banyak bakat sih Kak, tapi kalau kendala utamanya yang sering saya dengar juga dari teman-teman pemain itu jaringan. Jaringan. Oh, Jaringan di Kendari saja yang ibu kota dari Sulawesi Tenggara itu Kak jauh sekali tertinggalnya. Oke. Iya. Oke. Apalagi kalau misalnya ke daerah-daerah pelosok, Iya. daerah-daerah seperti kabupaten, itu pasti lebih down lagi jaringannya Iya, Kak. jadi memang persoalan ataupun kendalanya adalah jaringan. Jaringan ya, dan mungkin juga kurangnya turnamen berskala resmi sih. Oke. Ya, Oke. itu jadi kayak turnamen itu Kak kayak bersituasional lah dia jatuhnya karena dia kadang lagi rame, kadang lagi naik, kadang lagi turun. Jadi ada up and down Iya, begitu ada ya up and down-nya kalau juga. untuk kompetisi ataupun turnamen-turnamen seperti ini. Nah, tapi kalau dilihat begitu di Kota Kendari, tepatnya Provinsi Sulawesi Tenggara ini, apakah memang sudah sangat banyak begitu kompetisi-kompetisi seperti itu e-sport ini? Kalau menurutku Kak, ya lumayan banyak sih. Tapi kalau untuk di tahun ini menurutku kurang di tahun ini. Emang apa sih sebenarnya yang menjadikan di tahun 2025? Apakah karena efisiensi anggaran? Enggak ya? Mana kita tahu. Gimana tuh? Karena kemarin tahun lalu kan karena banyak mau mencalonkan. Oh iya, jadi banyak bikin event. Aduh ya, serius aja. Iya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Tapi sebenarnya begini, komunitas-komunitas dari e-sport itu sendiri, apakah memang menjadwalkan begitu setiap tahun akan ada terus event seperti ini begitu? Iya pasti. Ada? Pasti ya. Kalau kita dari komunitas, kalau memang anggaplah kalau tidak ada kayak sponsor begitu, biasa komunitas sendiri yang bikin Kak dari apa? Dari member ke member lah, dari tim ke tim. Daripada tidak ada yang mau bikin, mending kita saja yang langsung yang bikin begitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Rahmat sendiri nih, kan Rahmat sebagai atlet begitu ya. Iya. Nah, kalau dari atlet ke atlet begitu Rahmat, yang Rahmat ketahui begitu, ada berapa klub sih sebenarnya atau komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara yang resmi ya? Yang resmi Belum ada sih. belum ada Kak. Belum ada sih. Iya. Belum ada? Iya, belum Yang ada. betul-betul Jadi emang resmi dengan Kendari tim juga besar. tuh yang minusnya itu komunitasnya itu nggak ada. Jadi kayak Oke. untuk kayak mau jadwal kayak anggap aja kayak mau bikin turnamen nih sebulan sekali. Iya. Itu nggak ada jadwal begitunya itu nggak ada. Oh, oke. Jadi kondisional Iya, begitu kondisional. ya? Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Dulu pernah sih Aha. waktu
pre-Covid lah. Iya. Pre-Covid dulu itu yang sampai sebelum Gubernur Cup itu kita dari perkomunitas itu ramai banget sampai komunitas grup PUBG dulu di WA itu PUBG Mobile itu sampai 200 orang dalam grup. 200 member. Terus kalau untuk komunitas ML sih dulu gak tahu ya. Karena dulu masih main PUBG juga. Tapi dulu memang komunitasnya juga aktif. Kalau sekarang sih kalau sekarang sudah enggak pernah tahu lagi. Kalau ada kayak grup komunitas gitu karena playernya juga kebanyakan yang jago-jago itu sudah di ban, Kak. Kayak misalnya ada keluh kesah dari satu tim yang kemarin juga kalau nggak salah dia juara di sini. Juara di TVRI Ultra Cup, katanya dia di ban kalau ikut turnamen di Kendari. Ya kan dia juara. Itu dilarang main. Nggak boleh main berlima. Di blok begitu ya? Ya, di blok main sebagai satu tim. Jadi mereka kalau mau main harus dipecah. Pemainnya ya. Jadi misah tim-timnya. Jadi misah Jadi harus misah. Oke, baik. Nah, kita ini sebentar akan membahas juga nih prestasi yang dari Sulawesi Tenggara juga untuk di kancah nasional seperti Rahmat sendiri dan yang diketahui oleh Yasril sebagai caster begitu. Nah, namun setelah yang berikut ini pemirsa, jadi tetaplah bersama kami. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi di Sultra Sport. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sultra Sport. Tentunya dalam tema kita hari ini yaitu e-sport di era Gen Z atau generasi Z. Nah, kalau kita melihat memang antusias dari Gen Z ini untuk masuk dalam komunitas e-sport ini sangat besar seperti itu. Apalagi memang banyak prestasi yang sudah didapatkan dari atlet-atlet kita yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya ada Rahmat juga nih ya. Rahmat katanya kemarin sempat ini ya menjuarai Piala Presiden. Iya. Dan ternyata Rahmat dan tim ini menjadi juara satu. Juara satu ya. Wow, untuk di tim ini ada berapa orang? Untuk satu timnya itu 5 orang. 5 orang, oke. Biasa 6. Oke. Jadi kayak ada 4 player, satunya cadangan, Yes. dan satunya ini coach. Oh, Jadi 6. Oke. Iya. Nah, bisa diceritakan dulu nih pada saat kamu mengikuti giat atau kompetisi Piala Presiden ini seperti apa di sana? Jadi kayak pasti latihan ya, Kak. Oke. Nah, jadi kita itu sebelum pemanasan, main apa segala macam itu pasti kita briefing dulu, ada briefing dulu sama coach dengan manajer dan segala macam player yang lain kayak rencana kita nih kayak planning kita yang kita latihankan kemarin kayak jangan sampai lupa kayak kesalahan-kesalahan yang kemarin. Terus harus lebih fokus lagi nanti mainnya. Ya. Jadi kayak begitu. Jadi memang ada briefing dulu sebelum melakukan kompetisi seperti itu dan dukungan juga dari coach begitu ya dan juga tim-tim lainnya. Wow, luar biasa ini loh menjadi juara satu ya untuk di Piala Presiden di tahun berapa itu? 2021. 2021. Wow, mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Rahmat, ini sebagai Gen Z gitu ya, apakah e-sport ini menjanjikan peluang yang baik seperti itu untuk karir dan juga masa depannya Rahmat mewakili para atlet e-sport ini? Sebenarnya kalau menjanjikan itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Kalau sebenarnya kalau udah masuk di naungan e-sport. Oke. Jadi kayak perusahaan kayak RRQ itu kan kayak jatuh kita udah digaji, Kak. Oh, digaji per bulan kah atau per kompetisi? Per bulan. Per bulan? Jadi setiap bulan. Sampai saat ini? Sekarang udah enggak. Udah enggak, oke. Apakah udah menjadi coach mungkin ya? Udah pensiun. Oh, udah pensiun. Udah tua, Kak, udah tua. Udah tua ya, bukan ini lagi ya. Streamer. Oke. Nah, jadi memang sangat menjanjikan seperti itu. Kalau udah masuk di naungan kayak e-sport lain. Oke. Jadi memang ada gaji bulanan. Ada gaji bulanan. Jadi kayak sistemnya tuh dia tuh kontrak, Kak. Kontrak. Iya, jadi kayak di kontrak itu 2 tahun.
tapi gajinya itu per bulan selama 2 tahun. Berarti fokusnya itu adalah berlatih dan juga Iya. mengikuti kompetisi. Iya, latihannya tuh kayak orang kerja Kak sebenarnya. Jadi kayak Senin sampai Jumat begitu Oke. latihan. Jadi kayak bangun itu jam 12. Terus break itu maghrib. Habis itu selesai maghrib lanjut jam 8 itu latihan lagi sampai jam 11 malam. Jadi kayak gitu sistemnya. Jadi begitu sistemnya Iya. ya. Jadi Sabtu Minggu libur. Jadi ada liburnya Ada liburnya juga. Jadi bisa nge-refresh otak Iya. gitu ya. Oke, baik. Nah, Rahmat, kalau berkompetisi e-sport ini gitu ya, mungkin di mata orang awam kayak kita orang yang tidak tahu seperti apa sih olahraga digital ini. Kamu bertanding game digital begitu. Tapi kita pengen tahu juga nih, apakah yang membuat kompetisi e-sport ini berbeda begitu dengan olahraga-olahraga lainnya? Kalau di game ini ya, e-sport di game ini tuh yang membuat perbedaan itu apa ya? Feel-nya itu Kak. Oh, Rasanya oke. tuh kalau main itu kayak bener-bener adrenalinnya tuh kayak naik banget sumpah. Oh, oke, Nah, iya. Jadi kayak kita tuh kalau main benar-benar harus fokus juga. Karena kan kalau yang di game ini kan bukan fisik yang Iya. bekerja, jadi Iya. kayak otak yang main. Gitu Oke. sih. Oke, jadi yang menjadi pembeda memang lebih ke otak Oh iya, begitu lebih ke ya. otak. Oke, sama dengan kayak catur kali ya. Iya betul, Aha, catur. aha. Dia permainan otak begitu. Dan apakah memang harus ada kayak apa namanya itu senam ini juga gerak Iya itu tangan? juga, iya Oh, bisa. ada juga. Iya. Biasa tuh kita beli tuh kayak apa ya, yang kayak olahraga tangan itu yang di. Oh iya yang di ini Pencet-pencet kan? gini Iya, yang iya, keras, ya. bener-bener. Oh. Jadi tuh biar tangannya kayak kencang kayak gitu. Kencang plus ini juga kayak nggak kaku gitu ya. Nggak kaku ya. Lentur. Biar Biar lentur. lentur. Oke, ternyata memang banyak hal yang harus diperhatikan juga Banyak, ya banyak. menjadi seorang atlet e-sport itu ya, Rahmat. Nah, kalau kita ke casternya dulu lagi nih ya, Sril. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan nih ya, Sril, untuk menjadi seorang caster yang baik? Karena kita tahu bahwa menjadi seorang caster ini atau komentator tidak segampang itu yang seperti tadi disebutkan. Tentunya apalagi dalam kompetisi ataupun kejuaraan-kejuaraan besar nih. Ya. Kalau menurut aku sih Kak, paling pertama itu yang paling penting ya kita pahami gamenya terlebih dahulu. Pahami gamenya terus harusnya itu sih pahami gamenya dan ya mungkin dengan kemampuan berbicara Iya. dan juga mampu riding the wave, kayak mampu bermain dengan penonton, Iya. berinteraksi dengan penonton juga, itu menjadi salah satu nilai plus. Dan ya tetap poin paling utamanya pahami gamenya. Pahami gamenya dulu. Pahami apa yang sedang kamu case nih, apa sih di dalam game ini Iya. yang kebanyakan orang itu belum mengerti. Oh iya itu. Kayak misalnya kayak kalau contoh kalau di Mobile Legends itu kan yang paling susah, yang paling rumit itu kan karena kita harus cepat, karena Mobile Legends kan dia itu gamenya intens dari menit awal lah. Beda kalau sama PUBG Mobile atau mungkin PUBG PC, karena kalau di PUBG dia itu kebanyakan kita ngomong bahas gamenya itu nanti kalau sudah di 15 menit, 10 menit, sudah 15 10 menit ya, karena tim sudah kumpul resource, sudah looting. Intinya tim itu sudah siap perang. Iya. Nah, kalau jadi sebelum tim berperang itu kita harus mampu menghibur penonton. Nah, gitu kalau di PUBG. Beda kalau ML. Kalau ML kan dari awal kita bisa langsung fokus bahas game saja. Betul. Nah, jadi bisa mungkin after game baru bisa Dikomentari. kita komentari. Oke, jadi memang ada skill tersendiri begitu ya untuk menjadi seorang caster, tidak serta-merta langsung terjun ke lapangan, apalagi ini kayak kompetisi ataupun kejuaraan-kejuaraan besar begitu. Nah, kejuaraan ataupun kompetisi besar yang seperti apa yang Yasril pernah menjadi caster? Ya kalau mungkin masih di bagian Sultra sih, Iya. masih di skala Sultra itu mungkin Esi Bombana kemarin, turnamen Esi Bombana, terus TVRI Sultra Cup, Gubernur Sultra Cup, RRI Kendari, terus juga kurang lebih banyak sih Kak. Udah banyak Sudah sekali banyak ya. sekali mungkin untuk Luar di biasa. skala Sultra. Nah, sampai saat ini apakah masih sering menjadi seorang caster atau gimana? Mungkin terakhir kemarin setelah TVRI apa ya?
Masih ada sih Kak, tapi Masih ada, lupa. lupa ya kompetisinya. Sudah lupa. Nah, Yasril sendiri nih kalau kita melihat kan itu kan ada beberapa game kayak contohnya Mobile Legend, ada PUBG juga, ada apa? Free Fire. Fire juga. Apakah yang olahraga e-sport ini memang cuma 3 itu saja atau bagaimana? Kalau Banyak? Ya, banyak sih Kak, banyak. Oke. Tapi untuk 3 ini tuh Kak benar-benar besar di Indonesia ya. Terutama untuk di bidang di skala Sulawesi Tenggara Kak. Karena yang kita ketahui 3 game ini itu mobile. Iya. Mobile jadi mudah untuk bisa dimainkan di mana saja Kak hitungannya. Oke. Tapi kalau untuk di dalam gamenya Sulawesi Tenggara itu bahkan Rahmat sendiri ini Kak pertama itu dari PUBG PC kalau nggak salah. Oh, Rahmat sendiri dari PUBG PC. Iya, yang Dari komputer. PUBG PC. Apa yang membedakan begitu PUBG PC dan PC juga itu Mainnya di komputer. komputer, Oh, oke. mobile itu di HP. Oh, oke. Cuman itu saja yang membedakan. Itu yang membedakan. Oh, tapi untuk isi gamenya Sama. Sama. Oh, oke. Jadi memang berawal di PC terus ke mobile. Ke mobile ya. Oke, baik. Nah, kalau kita ke Rahmat nih ya. Rahmat ini selama menekuni dunia e-sport, pernahkah begitu Rahmat merasa jenuh ataupun lelah gitu ya? Dan apa yang menjadi motivasinya Rahmat sendiri untuk tetap melanjutkan bahwa wah sampai di 5 tahun ini sangat luar biasa begitu? Sebenarnya kalau mau dibahas soal jenuh, itu pasti jenuh sih Kak. Oh, ternyata maksudnya orang yang main game di mobile itu ternyata bisa jenuh juga ya? Jenuh. Karena setiap hari 8 main jam. terus. Bener. Apalagi kalau kita tuh udah ada di bidang perusahaan begitu. Jadi Iya. kayak kita tuh bener-bener kayak bangun, makan, main, latihan Ada sampai jam tuntutan Iya, ada gitu ya? tuntutannya, nah itu Iya, dia. betul. Jadi sebenarnya kalau bilang itu ya itu Jenuh, banget. lelah ya? Jadi kayak biasa tuh mainnya tuh kayak main ML juga. Oh, Kan ini kita mainnya di PUBG. Jadi keselingannya tuh kayak main di ML, game-game lain. Oke. Biar kayak nggak terlalu jenuh-jenuh juga nih sama game yang ini terus yang dimainin gitu. Oke, baik. Nah, tapi kalau dari keluarga sendiri gitu ya, Rahmat, mendukungkah atau kayak gimana? Awalnya enggak, tapi selang sampai udah kelihatan tuh uangnya. Iya, bener-bener. Kelihatan tuh uangnya tuh kayak kan dikirim juga tuh Iya. setiap bulan. Oh, Masya Allah. Nah, jadi kayak mulai dari situ kayak oh ternyata emang Menjanjikan. Iya. Oke, jadi alhamdulillah sampai saat ini didukung juga Iya, gitu sampai ya. sekarang. Baik. Nah, apakah tidak pernah, maksudnya nggak berpikir gitu Rahmat, apakah nanti Rahmat, kan di tahun 2025 ini kan Rahmat sudah mulai lama-kelamaan kayak udah mulai mau pensiun gitu kali ya. Udah pensiun Udah pensiun. sebenarnya. Udah pensiun gitu. Nggak berpikir kayak buka komunitas terus ngajarin adik-adiknya gimana? Kayak dari itu enggak deh kayaknya Kak. Nggak dulu? Aku tuh nggak bisa yang kayak gitu-gitu Kak. Oh, oke. Jadi kayak malu. Oh. Malu. Jadi kayak mungkin susah untuk menjelaskan kali ya? Iya, susah untuk menjelaskan dengan takut bilang kayak sok pintar lah atau Oh, sok jago lah oke, atau oke, gimana oke. lah begitu. Tapi tetap mendampingi. Mendampingi kalau ada ya udah kayak teman-teman aja Iya. palingan. Oh, paling teman-teman Iya. sekitar aja gitu yang mau didampingi. Oke, luar biasa. Nah, dari caster sendiri nih, Yasril, ini kan kalau kita melihat memang tugas menjadi seorang caster ini susah-susah gampang gitu ya. Apalagi tadi katanya dengan kata-kata ataupun ada istilah-istilah yang memang itu merujuk ke e-sport ini yang agak susah begitu untuk orang awam itu cerna gitu kan. Pasti otomatis akan ada kayak bahasa Indonesianya atau artinya gitu ya kan. Nah, kalau Yasril sendiri apakah selama ini menjadi seorang caster ada tantangannya gitu? Ada kendalanya gitu? Kalau tantangannya sih yang masih sampai sekarang mungkin yang masih sering saya hadapi itu Kak, kalau lagi ada technical issue. Kalau misalnya lagi ada problem dan ya kita caster disuruh improve itu, ya di situ sih tantangannya. Oh, di situ tantangannya itu ya. tantangannya. Jadi kayak misalnya ini sudah selesai game loh, tapi masih mungkin ada masalah di belakang layar yang belum bisa kita move. Jadi masih kamera masih di kita, masih Betul. stay. Jadi kita itu harus improve di situ sih tantangannya. Dan mungkin kalau untuk di in game ya kita harus keep up juga dengan metanya. Kita harus update terus tentang permainannya. Ini kayak mungkin kalau di istilahnya itu kita mengikut patch
Kita ngikutin updatean terbaru dari gamenya. Kayak misalnya, kenapa sih orang tidak pakai ini? Kan dulu mungkin kalau misalnya tiba-tiba penonton masuk komen kayak kenapa tidak pakai ini? Padahal ini dulu jago. Padahal misalnya ini dulu hero-nya sakit. Mungkin kita bisa bantu jelaskan kayak kenapa mungkin dia sekarang sudah di buff, di nerf begitu. Oke, jadi memang tidak hanya mengetahui gamenya, tapi mengetahui juga atlet-atletnya, mengetahui juga kondisi yang ada di event atau kompetisi tersebut gitu ya. Aduh, ternyata susah juga ya. Apakah ada pelatihannya menjadi seorang caster? Kalau saya Bacot. Pelatihannya macet aja. Kalau untuk casternya ya pasti tetap karena sering nonton saja kan. Oh, sering nonton. Berarti otodidak senang. ya? Iya, otodidak, semua otodidak. Karena senang juga sih sama gamenya. Oke. Jadi kita pasti ngikutin kayak updateannya kayak player ini pindah ke sini, ini ke sini gitu-gitu. Oke, baik. Nah, kalau bagi Yasril pribadi nih, apa sih sebenarnya yang paling menarik dan juga membuat Yasril ini bersemangat untuk mengomentari game ataupun pertandingan di beberapa kompetisi e-sport? Kalau yang buat bersemangat pasti kalau gamenya intens. Kalau gamenya intens kayak saling berbalas atau mungkin kita bisa dengar playernya itu saling trash talk lah, istilahnya saling taunting lah di dalam game. Saling kayak apa itu bahasa bacot-bacotan. Bacot-bacotan baru saling teriak-teriak kayak Iya. kok mati begitu ya. Begitu itu yang kasih seru mungkin yang kasih semangat juga kita nonton karena kayak contohnya kemana waktu di TVRI Ultra Cup kan pemain juga saling bacot. Saling bacot mana dari luar sudah ada kayak problem dari turnamen sebelumnya kayak ada dendam lah, harus kalahkan ini begitu. Masa mau dikalah sama ayam begitu. Jadi itu yang kasih seru mungkin, yang kasih seru kayak ih, masa mau dikalah 2 kali lawan tim seperti ini, aduh. Gitu. Jadi itu yang bikin seru ya. Kita kompor penontonnya, pendukungnya. Jangan sampai caster ini adalah kompor ya. Ya memang Bisa. harus. Emang begitu ya? Iya harus. Jadi penonton juga pasti kayak bisa aku bilangin timku begitu. Gitu. Iya benar. Jadi kayaknya lebih menarik perhatian juga begitu ya, baik itu penonton maupun para atletnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus ride the wave gitu. Kita harus mengikuti penonton. Baik. Tapi sampai saat ini yang Yasril ikuti kompetisinya masih aman-aman kan? Masih aman-aman. Walaupun seperti itu, tapi di luar dari pertandingan ataupun ini mereka saling baik. Cuma di dalam game doang. Cuma dalam game doang. Tetap tuh. Justru kalau semakin berteman biasa semakin dendam dalam game. Begitu iya, ya. Karena temannya kan. Iya benar. Pasti ada gengsi di dalamnya. Baik. Nah, kalau dari Rahmat sendiri nih, apakah ada latihan khusus? Karena kan kalau kita melihat juga Rahmat ternyata sudah banyak mengikuti kompetisi ataupun kejuaraan-kejuaraan besar sampai di tingkat internasional juga. Apakah ada latihan khusus begitu yang biasanya dilakukan oleh Rahmat saat akan mengikuti kompetisi? Masih di zaman-zaman kemarin tuh. Kalau latihan khususnya itu pasti kayak sebelum pertandingan itu training dulu Kak. Itu kayak di PUBG itu ada tempat untuk bisa training kayak nembak itu kayak udah nembak sepuasnya. Jadi kayak latihan untuk nembak, refleks, karena kan kalau main PUBG itu refleks itu harus cepat juga refleksnya. Terus kayak sebelum pertandingan itu pasti kayak tenangin diri lah ya pastinya. Karena kan kita ini bakalan di panggung terus kayak diliatin orang, terus kayak mungkin kalau kita mati diterakin orang atau dan segala macam. Jadi kayak mental juga harus disiapin semuanya. Ternyata memang mental harus disiapkan mental juga nomor ya. 1 ya. Mental nomor 1. Kalau main-main di soal-soal panggung, kalau udah di panggung itu pasti mental ya. Baik. Jadi memang tidak hanya skill yang dilatih terus, melainkan mental juga. Seperti itu sangat penting untuk para pemain atlet e-sport ini ya. Nah, e-sport ini kan memang dimainkan secara tim gitu ya. Paling banyak adalah 5 orang. 5 orang betul. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya Rahmat dan juga teman-teman begitu untuk membangun chemistry begitu dengan rekan-rekan setimnya biar kompak, biar saling tahu begitu dalam berkompetisi. Jadi sebenarnya di e-sport ini yang hierarki ini kayak naungan kita ini sebenarnya dia tuh beli kontrak rumah. Jadi kayak kita kan kemarin itu satu tim itu pisah-pisah kota semua Kak.
Jadi kayak Oh, jadi maksudku begini, tidak dari Sulawesi Tenggara saja atau dari kota lain? kota lain. Jadi kayak 4 tim ini nih. Satu Empat tim main. 4 Satu tim, orang. oke. Aku nih dari Kendari, yang Oh. satunya Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi kayak misah-misah sebenarnya. Oke. Jadi kayak dari hierarkinya ini kayak kontrak rumah. Jadi untuk tinggal bareng-bareng situ semua. Jadi kayak untuk chemistry-nya tuh nge-build-nya tuh di situ, Kak. Jadi kayak tidurnya itu tidur bareng. Ya. Terus kayak mau apapun, aktivitas apapun itu emang harus bareng semua. Kalau Iya. makan itu harus emang makannya bareng-bareng juga semua. Oke. Jadi dari situ sebenarnya. Oh. Nge-build untuk kayak chemistry-nya itu dari situ. Ada bonding juga. Ada bondingnya juga. Mhm. Jadi kayak setiap kalau habis turnamen Iya. atau sebelum turnamen kita tuh harus liburan, dan itu liburannya harus bareng-bareng juga. Oh, wajib itu ya? Wajib. Jadi karena emang kan habis turnamen itu pasti pusing kan, Kak, Bener, kayak stres bener, gitu, bener, kayak bener. penat apa segala macam. Jadi kayak setelah turnamen itu pasti kita liburan. Oke. Ada jadwal liburannya juga. Wih, keren ya Iya. ternyata. Nah, Yasril, Rahmat, Iya. sorry. Rahmat ini kan tadi katanya bahwa satu tim itu beda-beda kota. Nah, Rahmat sendiri kok bisa Rahmat yang menjadi apa namanya, atlet mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara, dan itu disatukan dengan atlet-atlet lain dari luar. Sebenarnya itu salah satu itu rezeki ya, Kak. Oke. Satu itu bisa dibilang rezeki. Terus kalau untuk sama yang lain itu karena emang udah temanan dari game juga, Kak. Oke. Jadi sebelumnya itu, sebelum kebentuk di RRQ itu, kita tuh sebenarnya temannya tuh di game doang. Terus kayak ada, anggap aja mungkin bulan depan itu kayak ada event, kayak ada turnamen. Terus kayak ajak nih teman-teman online ini yang walaupun orang-orang luar, terus kayak ajak untuk ikut eventnya. Terus habis itu dan setelah itu ternyata emang lolos. Iya. Jadi kayak setelah dari situ semua baru itu masuk di RRQ. Oke, karena memang pasti ini anak-anak yang ada di luar sana tuh Gen Z begitu, yang mungkin kayak kok bisa begitu Rahmat mengikuti kompetisi ini sampai juga satu tim dengan teman-teman yang lain. Ternyata memang sudah dibangun komunikasinya, plus juga memang pernah sempat satu tim Iya. juga begitu. Berteman lah pokoknya di game. Iya, berteman di game. Jadi alhamdulillah dapat rejeki bisa mewakili Sulawesi Tenggara ke Iya. tingkat nasional dan menjadi juara begitu ya. Luar biasa nih anak-anak generasi Z kita, baik itu caster maupun atlet dari e-sport ini. Masih banyak yang akan Ayu ulik ataupun pertanyakan begitu terkait tentang seperti apa game ataupun e-sport ini begitu berkecimpung juga di dunia e-sport ini anak-anak muda yang luar biasa dengan penuh prestasinya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi dalam Sultra Sport. Balik lagi di Sultra Sport masih dengan tema e-sport di era Gen Z. Bersama dengan Yasril, seorang caster, dan juga Rahmat, atlet e-sport. Nah, ini kita di segmen terakhir ya, Rahmat dan juga Yasril. Ini dari tadi memang saya sangat tertarik karena saya sebagai orang awam tidak sangat mengetahui seperti apa sih sebenarnya e-sport ini, khususnya di beberapa kompetisi-kompetisi besar kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire begitu. Nah, kalau dari Yasril sendiri nih sebagai seorang caster yang sudah berkecimpung begitu di kompetisi-kompetisi besar ataupun kejuaraan e-sport ini gitu ya. Pernah nggak sih dalam Yasril berkomentar begitu ada berselisih paham ataupun ada ribut begitu mungkin dengan sesama caster ataupun dengan para pemain. Nah, ini biasanya disebabkan karena komentar apa sih? Kalau untuk itu sih alhamdulillah belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau Alhamdulillah berarti aman ya. aman, tapi mungkin kalau di YouTube pernah sih. Oh, oke. Pernah karena mengomentari timnya. Karena mengomentari tim yang didukung, terus kayak caster berat sebelah. Padahal Iya, sebenarnya Fair. sebenarnya ya. fair ya. Padahal sebenarnya fair. Hanya mungkin dia merasa kayak, kok kenapa timku tidak didukung gitu.
Padahal posisi di situ timnya lagi kalah, jadi Iya. kita harus fair. Jadi kita harus bahas yang lagi posisi menang juga. Oh, oke. Nanti kalau timmu menang, saya bahas. Iya benar. Jadi Kalau sama kalah halnya, terus. Kalah terus jangan. jadi sama halnya dengan komentar-komentar olahraga Iya, olahraga. ataupun cabang olahraga lainnya gitu ya. Pasti sama persis. Oke, baik. Nah, Yasril, kalau untuk menjaga agar tidak terlalu emosional begitu saat mengomentari sebuah pertandingan itu caranya seperti apa ya, Yasril? Karena pasti otomatis teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin nanti juga bakal menjadi caster, ini kan harus mengetahui gitu. Kalau jaga emosional ini emosional dalam hal apa nih, Kak? Kayak berkomentar begitu, yang mungkin kayak takutnya nanti ada bahasa yang kurang baik atau kayak gimana gitu. Oh, kalau pertama sih pasti kalau saya pasti fokus. Pertama harus tetap ingat ini bukan lagi dalam tongkrongan ini. Ini benar gitu kan. Biasanya kan seperti itu toh, jadi terbawa gitu ya. Terbawa bahasa-bahasa tongkrongan kayak Iya. anggaplah contohnya kayak refleks bilang kayak astaga bodoh begitu ya. Iya, kayak gitu. Refleks. Kalau itu tetap jadi justru dari situ kita tetap harus fokus, Kak. Karena kita harus menjaga. Terlebih juga kalau misalnya kita kan ini sebagai pemain pasti kayak refleks kalau langsung melihat suatu kesalahan. Jadi dari situ kita harus tahan, Kak. Jadi harus tahan, mungkin intinya sabar deh. Sabar ya. Sabar. Dan dibutuhkan juga kayak skill public speaking Iya, yang public baik speaking. juga Iya. gitu ya. Karena kalau kita sudah tahu public speaking yang baik, bahasa yang baik dan benar ya pasti otomatis itu akan tertahan dengan sendiri gitu ya. Iya, Kak, pasti Oke, tertahan. baik. Nah, Yasril ini kan kalau melihat perkembangan e-sport di Sulawesi Tenggara ini begitu tinggi kan Yasril, apalagi di tahun-tahun kemarin dari 2020 sampai dengan 2024 kemarin begitu. Nah, peminatnya ini sangat banyak khususnya anak-anak muda, para Gen Z gitu untuk di cabang olahraga ini. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dilakukan begitu untuk bisa memberikan dukungan dalam pengembangan e-sport yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya? Ya kalau pertama menurutku sih pemerintah daerah itu harus sering-sering dukung di dalam skena e-sport ini juga karena contoh nyatanya itu kita waktu PON itu Free Fire itu juara 1 loh, berhasil mendapatkan emas. Itu kita Sulawesi Tenggara yang juara PON. 2000 berapa itu 2018 kayak. Oke. Nah, yang juara PON itu kemarin itu Sulawesi Tenggara. Iya. Playernya itu masih sama dalam satu kepingan yang sama itu mereka wakili Indonesia lagi di Asian Games dan juara lagi. Juara di Asian Games. Jadi 4 player itu dari Sulawesi Tenggara semua. Juara PON dulu, lalu juara Asian Games dan sekarang itu kebanyakan mereka sudah tersebar di tim profesional di skala Indonesia, Kak. Dan kemarin juga seperti yang saya katakan tadi di awal, ada satu player kita itu dari Sulawesi Tenggara itu sudah juara dunia, di Free Fire, di eSports World Cup baru-baru minggu lalu juara dunia. Dan kita juga itu ada player di Pokemon, di Pokemon itu pemain profesional juga, itu. Terus kalau kemarin di PUBG kita ada Rahmat dan mungkin untuk di ML kita belum ada sih harusnya belum ada player. Dan kalau menurutku pemerintah daerah harus ikut membantu ya karena kalau kita lihat juga dari bakat player pemain-pemain di Sulawesi Tenggara itu terutama Kendari juga itu sangat-sangat besar, Kak. Apalagi kalau yang kita lihat itu contohnya di Free Fire, di Mobile Legends. Karena kalau menurutku agak sayang, Kak. Kalau terbuang sia-sia bakat-bakat dari pemain yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Baik, berarti memang sangat dibutuhkan juga dukungan kolaborasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau pemerintah daerah. Ya, karena kemarin itu, Kak, bagus banget pas 2022. Itu waktu di Porprov Sultra itu ada cabur e-sport. Ada cabur e-sport itu kalau enggak salah 4 game. 4 game. Dan itu banyak juga atletnya yang ikut. Banyak atlet juga dan kebetulan juga di situ saya sempat menjadi coach di PS, Kak, divisi PS. Dan katanya sekarang nggak tahu ya kalau mau diadain lagi Porprov Sultra. Tapi saya harapannya sih
mungkin untuk di cabur e-sport itu tetap diadakan. Amin. Nah, Apalagi amin ya. ini sudah pergantian Ketua KONI begitu, Ya. Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga bisa menjadi catatan Iya. penting juga Ya. begitu bahwa e-sport ini gitu ya, e-sport khususnya di beberapa game-game ini bisa masuk menjadi cabang olahraga begitu Iya, untuk karena- di Porprov. Prof, karena kalau mau dibilang juga waktu PON kemarin medali emas loh. Medali emas Medali juga. emas, Free Fire. Wow, luar biasa Jadi ya. harusnya bangga sih Sultra, Bangga. harusnya bangga. Harusnya bangga karena memang ternyata banyak atlet yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara, Betul, baik Kak. itu di kancah nasional maupun internasional. Intinya memang support dan juga kolaborasi dari pemerintah provinsi gitu sangat dibutuhkan ya. Nah, kalau itu dari Yasril sendiri. Kalau dari Rahmat sendiri nih, gimana nih Rahmat? Ini kan selama menjadi atlet e-sport begitu dan juga berkompetisi, kan Rahmat sudah berjalan dengan beberapa tim, Iya. khususnya juga sudah mewakili Sulawesi Tenggara. Nah, pada saat Rahmat mewakili Sulawesi Tenggara begitu di kancah nasional Piala Presiden ini, apakah memang ada support begitu dari pemerintah daerah waktu itu? Tidak sama sekali. Oke. Nggak ada. Aha. Jadi kayak betul-betul supportnya tuh betul-betul dari naungan RRQ aja. Oke, oke. Oh, jadi memang khususnya dari sana saja Iya, ya? dari tim, dari tim. Iya. Komunitas itu? Iya. Oke, baik. Nah, Rahmat, apa sih sebenarnya harapannya Rahmat begitu? Apalagi Rahmat juga menjadi seorang atlet e-sport ini, sudah menjuarai juga Piala Presiden dan juga beberapa kompetisi-kompetisi lain. Harapan aku sih kayak sama kayak Yasril aja sih Kak. Kayak semoga pemerintahan kayak di Kendari ini kayak lebih bisa diperhatikan itu kayak untuk e-sportnya. Karena emang player-player di Kendari kayak pemain-pemain gamenya itu kayak emang jago-jago juga Oke. sebenarnya, kayak kalau mau disamain sama orang-orang luar ya setara lah sebenarnya. Cuma karena kita di sini kan jaringannya aja yang kayak agak-agak delay gitu loh. Oke, betul. Oke, nah ada tips nggak sih Rahmat terakhir? Tips Tips. untuk bisa menjadi seorang atlet e-sport? Main terus, terus kalau misalnya emang betul-betul pengen diseriusin ya usahanya juga pasti kayak main terus, usaha Berdoa. dan berdoa, rezeki, kalau rezeki ya udah. Karena emang susah Kak untuk masuk di tim e-sport itu susah banget Kak. Oke. Relasi juga sih. Relasi orang dalam juga kalau ada. Di Ada mana-mana jujur ya. banget sih. Di sport juga Relasinya butuh. harus luas gitu, Iya. jaringannya harus luas. Nah, kalau Yasril sendiri gimana Yasril? Apa itu, Kak? Harapan kedepannya untuk e-sport kita? Apalagi ini melihat memang dibutuhkan juga kompetisi-kompetisi besar lagi di Sulawesi Tenggara. Ya kan yang seperti yang saya katakan tadi Kak, kayak pemerintah daerah itu harus turut membantu perkembangan e-sport di daerah kita, terutama kayak kita harus tahu Kak, kalau di Sulawesi Tenggara itu kita tidak kekurangan pemain yang hebat. Iya. Ya karena kita memiliki banyak sekali talenta Aha. di Sulawesi Tenggara ini, Oke. banyak sekali bakat, banyak sekali pemain yang sangat hebat, Aha. jago, yang mungkin kita kurang disorot saja Kak. Kurang oke, disorot, kurang oke. disorot karena tidak ada tempat untuk pemain ini show. Mereka Baik. gak ada, jarang ada turnamen yang besar Kak. Kayak kemarin mungkin harapan pemain itu di TVRI Sultra Cup Ji kemarin. Karena mumpung disiarkan sama di TVRI, nasional. betul. Nah, jadi di situ harapan-harapan pemain juga. Terus kemarin juga itu kita kemarin sempat ada kedatangan Iya. Dunia Games. Nah, jadi di situ mungkin harapan-harapan pemain. Oke, baik. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya untuk kedua generasi Z kita yang sangat luar biasa. Tentunya di sini ada Yasril Ananda Burhan yang merupakan e-sport caster dan juga Rahmat Hidayat yang merupakan atlet e-sport yang berprestasi. Sekali lagi semoga kalian sukses di bidangnya masing-masing. Amin. Dan juga terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan program acara Sultra Sport kali ini. Dan terus saksikan program acara kesayangan Anda Sultra Sport hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhirnya saya Ayu Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.